dilihat. Kalau tidak bisa dilihat, maka tidak ada. Kesimpulannya Tuhan tidak ada, ateis. Nah, kalau Wahabi sama, setiap sesuatu yang ada bisa dilihat dan bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Berhubung di dalam hatinya sudah tertanam, sudah terdoktrin bahwa Tuhan itu ada. Nah, lantas pemikirannya itu naik lagi. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu dikatakan ada? Akhirnya mereka bernarasi Tuhan bertempat. Kalau tidak bertempat, Tuhan tidak ada. Premisnya sama itu, Wahabi sama ateis. Nah, iya, Set. Maksudnya kan kalau ateis itu mengakui Tuhan tidak ada, ya sudah akhir hasilnya, natijahnya. Tapi kalau Wahabi mengakui bahwa Tuhan itu ada dan bertempat, gitu kan? Ya, itu premisnya sama itu dengan ateis. Iya. Nggak, maksud saya gini, ada juga ilmu makulat ini bisa ini loh, bisa dipecahkan dengan ilmu makulat ini, pemikiran seperti ini. Yang pertama-tama kan di dalam ilmu makulat ini begini, wa kullu syai'in hadisin muhtasaru fisnaini imma aradun wa jauharu. Alam semesta ini isinya cuma dua, arad dan jauhar. Udah dari sini saja sudah bisa itu untuk membedah pemikiran Wahabi dan ateis. Iya. Iya sih sebetulnya. Malah juga gini, di Wahabi ini kan pernah ada yang premis kalau sesuatu yang ada itu harus ada bentuk gitu kan. Nah, ini bisa dijawabnya dengan makulat nisbat. Namanya makulat nisbat atau makulat mudoyafah. Makulat mudoyafah itu sesuatu bisa dipahami melalui tandingannya, seperti memahami Tuhan, memahami Allah melalui alam semesta. Begitu namanya mudoyafah. Seperti memahami atas, memahami bawah. Tidak mungkin kita paham alam semesta tapi tidak paham, paham Tuhan, tidak mungkin, karena Tuhan dan alam semesta itu sesuatu yang bertentangan. Yaitu sudah logis banget itu di kalangan manapun kalau metode seperti ini ada itu kan. Ada itu. Iya. Berarti ilmu makulat itu termasuk cabang dari ilmu mantek atau gimana, Zat? Iya, salah satu materinya ilmu mantek itu ilmu makulat. Oh. Itu total makulat itu ada berapa? Iya, nama kok. Gimana? Total makulat itu ada berapa? Makulat itu ada 10. Pertama makulat jauhar yang disebutnya substansi, makulat substansi. Yang kedua makulat kam untuk menanyakan harga, menanyakan hitungan lah. Yang disebutnya kuantitas. Yang ketiga makulat kaif. Makulat kaif termasuknya kuantitas juga ini. Kuantitas. Yang keempat makulat dofa, yang disebut makulat relasi. Tapi ini ya namaku saya lupa lagi di penjelasan sifat wahdaniyat. Kan ada wahdaniyat bidat kamutasil, bidat kamunfasil, itu gimana? Oh, bidat mutasil, bidat munfasil. Kam maksudnya kam. Oh, kamnya. Kam itu makulat kam. Kam itu terbagi dua bagian. Ada kam mutasil, ada kam munfasil. Perbedaannya begini. Ini secara singkatnya saja. Kalau yang dinamakan kam mutasil dua sesuatu yang mempunyai batasan. Sesuatu tersebut itu terlihat, tersentuh, ya pokoknya dari sisi lah. Nah, setiap awal dari sesuatu tersebut akhir dari sesuatu yang lain. Nah, itu makulat kamnya masuknya ya? Makulat kamnya kam mutasil. Seperti apa ya, gimana ya caranya ya? Nih saya on cam kan, biar susah soalnya harus ditulis ini.
Memang ya kalau ilmu tidak dibuka-buka lagi. Ayo dibesarkan host. Nah, ini garis, garis di tengahnya itu ada batas. Nihaya itu ujung dari garis yang awal. Akan tetapi bidayah menjadi permulaan dari garis yang kedua, bersambung. Ya, contohnya seperti apa namanya, perbatasan desa. Aku kan diulangi dulu Ustaz, tak rekam nih Ustaz, supaya saya paham. Kamutasil. Nah, kamutasil gimana ya cara ininya? Kamutasil, contohnya kamutasil. Kamutasil itu adalah sebuah sesuatu yang membedakan bentuk. Contohnya seperti ini. Garis. Garis ini di tengah-tengahnya ada pembatas. Pembatas ini dinamakan kamutasil. Seperti pembatas desa. Nah, ini desa batasan ujung dari desa dan menjadi awal dari desa yang lain. Seperti batasan ini. Ini garis ini dua. Di tengahnya ada batasan. Nah, batasan ketika dikaitkan dengan garis yang awal dinamakan nihaya, ujung. Ketika dikaitkan dengan garis yang kedua dinamakan bidayah, permulaan. Nah, maka ini garis di tengah ini namanya kamutasil. Kalau kita gunakan dengan ukuran bentuk ini seperti ini. Jisim taklimi satoh. Ini semuanya kan mempunyai batasan, tapi batasannya itu menyatu. Batasan itu yang membedakan satu sama lain. Gitu. Nah, ada lagi kamung fasil. Nah, kalau kamung fasil itu sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya masa. Contohnya seperti masa. Hari Senin, hari Jumat yang sekarang bukan hari Jumat yang kemarin. Hari Jumat yang sekarang ketika sudah melewati hari Jumat, maka masuklah hari Sabtu. Nah, pembatas antara Jumat dan hari Sabtu itu adalah kamung fasil, sesuatunya tidak bisa dilihat. Begitu. Nah, makanya ini kalau yang ini untuk melawan Syiah, Ismu yu'ayyinun musamma mutlaqo. Syiah kan waktunya cuma 3, sholatnya 5 kali, waktunya 3. Nah, sementara di ahli sunnah kan ada 5. Nah, ini yang 5 ini menggunakan kamung fasil. Setiap keluar waktu zuhur, maka masuklah waktu asar. Antara waktu zuhur dan waktu asar di situ ada pembatas yang tidak terlihat yang disebut mungfasil. Begitu. Ketika ada pembatas, maka segala sesuatu termasuk aktivitasnya itu beda-beda. Zuhur harus dilakukan di dalam waktu zuhur, asar harus dilakukan di dalam waktu asar. Tidak bisa zuhur dilakukan di dalam waktu asar. Kalau Syiah kan begitu, boleh. Begitu. Siap. Terima kasih, Ramaku. Ya, memang ilmu ya kalau tidak dibuka-buka lagi, ibaratnya kalau kita punya hewan buruan nggak diikat ya kabur lagi. Iya. Benar. Ambil. Siap. Saya kan beberapa kali mencoba untuk menginstal di laptop saya itu Maktabah Syamilah. Kok